Audio Jungle. Itu paparan dari saya, ya. Lebih banyak tanya jawab, malah lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Yatno. Pagi. Kak Yatno. Senang sekali pada pagi hari ini bisa diberi kesempatan untuk sharing bersama. Prof Yatno, mohon izin. Tadi saya tertarik dengan pemaparan penjenengan ketika ada penghargaan kepada peserta didik tentang penghargaan. Nah, apa penghargaan ini sama dengan penumpahan TKI itu ya Kak? TKU maksudnya, TKU itu atau memang ini khususkan untuk selain di pramuka maksud saya ketika dikembalikan ke sekolah, apakah memang ada ide gagasan tersendiri? Jadi ketika anak-anak ini melakukan 7 kebiasaan anak hebat itu, ada tanda penghargaan yang diberikan ke anak-anak, kemudian nanti juga mendapatkan tanda yang kemudian ditempelkan di seragamnya, atau bagaimana, atau yang penjenengan maksud tadi ketika pembiasaan ini terintegrasi dengan kegiatan kepramukaan, jadi nanti anak-anak ini itu ketika pramuka. Nah, yang saya tanyakan itu ketika pramuka atau ini bisa diambil kebijakan sendiri ketika di sekolah. Yang satu itu. Kemudian yang kedua, Kak Profesor Yatno, mumpung ketemu, saya ingin menanyakan tentang di luar ini, tapi saya ingin menanyakan karena penjenengan pakarnya tentang Permendikbud nomor 13 tahun 2025 yang mengatakan bahwa ekstra kepramukaan itu sekarang tidak hanya wajib, sekolah wajib menyediakan kegiatan itu, tetapi kewajibannya ada 2, wajib menyediakan dan wajib setiap siswa mengikuti mulai kelas 7, 8, 9. Nah, yang saya tanyakan, kalau memang anak-anak yang sudah diwajibkan di pendidikan dasar atau di SMP 7, 8, 9, berarti sekolah ini puas lagi dalam menyiapkan pembina-pembinanya. Begitu kan selama ini itu pembina pramuka satu sekolahan itu hanya ada 5 atau 3 pembina ya, padahal idealnya itu kan satu pembina itu 40 anggota. Nah, kalau ada 22 rombel, satu rombel itu 32 kelas, anggap saja itu satu pembina, berarti kan kalau ada 22 rombel berarti kan harus menyediakan 22 pembina. Prof Yatna, ini nanti bisa disosialisasikan ke bawah, jadi nanti sekolah. Terima kasih, 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nenggur Wika dari Jember, pembina di Universitas Jember. Ya, sekaligus praktisi pendidikan. Yang saya tanyakan, ini saya yang pertama sepakat dengan narasumber bahwa kita lebih memakai yang berdasarkan undang-undang, istilah kepramukaan bukan kepanduan, karena memang ada Permendikbud, tapi kan ada dasar di atasnya. Yang kita pakai, yang berdasar lebih kuat adalah di undang-undang. Undang-undang itu menyebut di situ istilahnya kepramukaan, bukan kepanduan. Nah, itu pendapat ya. Yang kedua, pertanyaan, Prof Yatno, kita belum, saya belum tahu bagaimana mengimplementasikan Permendikbud tahun 2025 itu di sekolah ya, sebagai salah satu ekstrakurikuler untuk membuat anak Indonesia hebat yang kita itu tadi oleh Prof Yatno baru ke dasar dari pramukaannya, kemudian ke apa sih Indonesia. Tapi bagaimana mengimplementasikan dalam ekstrakurikuler di sekolah yang belum kami dapatkan. Mohon penjelasan Prof. Itu saja. Terima kasih, Kakak. Suara saya bisa didengar? Bisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Siti Fausia dari UPT SD Negeri 145 Gresik. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Yatno tadi, apa yang beliau jelaskan itu ternyata deep learning itu bukan sesuatu yang baru di pramuka. Karena sejak saya ikut pramuka sejak kecil itu sudah saya rasakan bahwa deep learning itu sudah bukan hanya tahap memahami dan refleksi, tapi
Baik Kak Yata, tadi itu tadi ada tiga ya ada 4 pertanyaan dan 1 statement dari para penanya. Waktu dan tempat monggo Kak Yata. Terima kasih Mbak Penny, Mbak Evi, Mas Anang, dan Mbak Siti Komsiah. Luar biasa pertanyaannya ya. Yang pertama, Mbak Evi, untuk tanda itu ada 2. Satu, boleh jadi tanda itu memang dirumuskan sendiri oleh tim 7 kebiasaan yang tidak terkait dengan kepramukaan. Jadi tanda 7 kebiasaan. Yang kedua, gendong indit, irus-iris, itu tanda 7 kebiasaan oleh tim itu dipadukan dengan tanda kecakapan di kepramukaan. Boleh. Jadi di samping dia pakai di seragam pramukanya, tapi dia juga memakai di seragam sekolahnya. Boleh. Jadi nggak usah double account ya. Jadi sekaligus iras-iris atau gendong indit, umpama menata meja makanan untuk penggalang, ya ada di 7 kebiasaan juga ada. Oleh karena itu nanti di sekolah kalau bentuk tim 7 kebiasaan, dia harus tahu tentang formula di kepramukaan. Dia harus tahu tentang kepenggalangan, kesiagaan, kepenegaan, dia harus tahu. Sehingga eman kalau enggak dijadikan sekaligus. Jangan sampai anak itu dites 2 kali hal yang sama. Gitu ya. Jadi ada 2 itu Mbak Evi. Kemudian untuk pedoman, saya pikir sudah ada Permendikdasmen ini sudah selesai, lakukan saja perkara pedomannya, kiri kanan abang hijau, ruwet dikit, enggak masalah, sambil nunggu pedoman yang sedang disusun. Saya pikir pedoman ini dengar-dengar sedang disusun untuk itu. Kreasi saja, yang penting sudah ada dasarnya. Apalagi di sana kata-katanya kan sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya itu kalau di Inggris kan minimize, minimal. Minimal itu melebihi wajib loh. Ya kan? Melebihi wajib itu, minimal. Jadi ada sekolah yang nggak ngadakan ekstra apapun karena mungkin keterbatasan, tidak boleh. Minimal hanya kepramukaan. Mungkin Kempo nggak mampu, drum band nggak mampu, paduan suara nggak mampu, tapi harus ada ekstra kepramukaan. Itu namanya sekurang-kurangnya. Ya. Lalu Mas Anang, implementasinya karena memang ada 2 gugus depan dan sekolah, dan anaknya sama, pengelolanya juga sama, ini harus ada integrated. Karena kita sudah namakan ekstra pramukaan, maka subjek yang harus diaju adalah hal ihwal tentang kepramukaan. Gitu, kalau mau punya daya dukung. Gitu. Nah, sehingga nanti diformulakan kalau kemah, bangun paginya ya sesuai dengan yang 7 kebiasaan. Sholat subuhnya harus sesuai dengan 7 kebiasaan. Makan itu ya harus 7 kebiasaan. Mungkin kemah kegiatannya dimulai jam 7, pukul 7, karena ini jadi satu dengan kebiasaan, mulainya pukul 9 kegiatannya. Jam 6 sampai jam 9 itu proses masak dan proses makan. Gitu. Jadi ada kesempatan untuk makan yang tidak seperti kegiatan itu Mas Anang, diuber-uber dengan prit, sampai nggak sempat makan, nggak sempat, enggak boleh, harus ada jam untuk happy makan. Jadi ada penataannya, makan bersama, ada doanya. Oleh karena itu kegiatan kemahnya harus diundur. Nggak boleh pukul 7, pukul 8, atau pukul 9 gitu. Harus ada spesifikasi karena sudah menerapkan 7 kebiasaan. Mbak Siti Komsiah,
Pedomannya selama ini belum ada, tetapi sudah mulai ada buku harian yang ditulis oleh orang tua, itu sudah ada komunikasi antara orang tua dengan sekolah, sudah ada lagu-lagunya, sudah ada, tetapi pedoman khusus pembiasaan pertama ini, pembiasaan kedua ini, ketiga ini, empat ini belum ada yang untuk teori 21 hari ya, 21 kali. Itu teori loh itu, 21 kali itu. Jadi kalau ingin membentuk kultur, itu 21 kali. Ya. Jadi nek anakmu belajar sekali, kamu beri tepuk, belum tentu. Besok belajar, itu kan kalau sudah sampai 21 kali, wis jadi budaya itu. Anakmu nggak usah ditegur pun akan belajar. Tapi kalau baru 5 kali ditinggal ya lari dia. Karena teorinya 21 kali. Jadi 2 kali itu untuk awareness, penguatan awal, 5 kali kalau nggak salah untuk trial, 6 kali untuk penguatan. Ini baru ke 19, 20, 21 itu baru kultur pembiasaan. Ya, saya pikir itu Mbak Evi, Kak Evi, Kak Anang, dan Kak Siti Komsiah. Dan jangan lupa YouTube Kak Yatno Bintang dibuka, subscribe di sana. Itu ada bahan-bahan untuk deep learning. Ya, Kak Yatno Bintang, gitu aja ketik nanti muncul wajah ini. Terima kasih Mbak Feni, saya kembalikan waktunya. Terima kasih Kak Suyatno, tadi sudah jelas sekali Ge. Gimana Kak Elis, Kak Nanang sama Kak Siti sudah cukup kah? Sebenarnya sudah cukup Ge. Ya, tadi sudah disampaikan kalau untuk pedoman masih proses Ge Kak Suyatno. Iya, masih proses. Dan saya juga baru tahu ini ternyata kita pembiasaan itu perlu 21 kali. Iya. Anak saya itu masih PAUD Pak, tapi baru 1-2 kali saya sudah senang sekali. Atau belum? Yeah. Oh ya, ini ilmu baru juga ya buat kita. Baik, kita menginjak ke sesi yang kedua, yaitu untuk tanya jawab. Untuk yang pertama saya berikan ke waktu kepada Kak Faris Jurianti. Monggo Kak Faris, kami persilakan. Dari TK Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Suyatno, terima kasih ilmunya. Saya dari TK. Menarik sekali tentang kepramukaan, Kak. Yang saya tanyakan bagaimana mengemas kegiatan prasiaga untuk PAUD, untuk anak-anak PAUD, untuk mendukung tujuh kebiasaan anak ini tadi, Kakak. Dulu sudah ada prasiaga itu hanya pembukaan, anak kumpul bersama, menyanyi, begitu saja. Tapi untuk prakteknya di lembaga itu, kami juga bingung bagaimana ya mengenalkan tentang kepramukaan, mengenalkan yang kepramukaan yang seru gitu untuk anak-anak. Bagaimana ya Pak untuk mengemasnya untuk anak-anak TK? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi pertanyaan tentang untuk PAUD, ya benar, iya, untuk prasiaga. Kak Haris ya, untuk prasiaga ya. Ya Kak Suyatno, ini saya juga mau ingatkan lagi kalau peserta kita ini mulai dari jenjang PAUD sampai SMA. Mungkin untuk di PAUD ini kepramukaan masih asing ya. Jadi mungkin nanti dengan acara ini mungkin bisa membantu bunda-bunda PAUD kita untuk mengenalkan kepramukaan kepada anak-anak PAUD-nya. Baik, nanti kita tunggu dulu jawaban dari Kak Suyatno. Kita injak ke pertanyaan yang kedua. Monggo kepada Kak Sastro dari SDN Kaliasin 1. Kami persilakan. Sastro. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Yatno, ini saya mau bertanya tentang Kak Yatno tadi menjelaskan berbagai macam inovasi untuk baik mengontrol atau memotivasi anak di dalam menuju ke kebiasaan yang baik ya. Sudah ada 7
kebiasaan itu sehingga mereka bisa secara konsisten dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Ya, yang menjadi permasalahan ya di tempat saya khususnya, ini kami di SD ketika anak-anak kami juga sudah melakukan itu, ada tutor sebaya, ada penghargaan itu melalui kegiatan pramuka maupun tidak. Tapi untuk konsistensi dari pelaksanaan kebiasaan-kebiasaan itu kami tidak bisa melakukan secara konsisten. Jadi meskipun ada pembina yang selalu mengingatkan atau guru, tetapi kembali lagi ya, jadi tadi ada 21 hari itu. Nah, saya itu ingin bagaimana sih tips yang memang betul-betul jiting gitu loh ya. Jadi contoh saja, setiap Jumat kan kami ada kegiatan pramuka artinya untuk siaga. Nah, ketika di siaga itu sebelum anak-anak melakukan latihan itu diwajibkan anak-anak pungut sampah, karena kita adalah sekolah adiwiyata berbasis lingkungan juga. Jadi dari latihan minggu pertama, minggu kedua itu bagus, ketiga, keempat kalau guru kakak pembinanya tidak mengingatkan itu tidak dilakukan. Nah, seperti itu yang saya bingung pusing ini ya. Itu salah satu contoh, belum yang lain. Jadi bagaimana menguatkan anak-anak, tips caranya sehingga anak tanpa terasa melakukan pembiasaan-pembiasaan itu secara sadar dan tidak usah pakai perintah oleh guru. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sastro. Itu tadi tentang kebiasaan yang sama ya Kak, yang 21 kegiatan itu gimana caranya, tipsnya. Ya, baik, kita sampai tadi untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu kepada Kak Muasomah dari TK Pelangi. Monggo Kak Muasomah. Terima kasih Mbak Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak Suyatno. Saya dari TK Pelangi Nusantara Kabupaten Kediri. Izin sedikit bercerita dulu sebelum ke mohon arahan dan tips. Di Kabupaten Kediri kami sudah melaksanakan prasiaga ya Kak. Jadi memang Kediri itu kemarin kita sudah ada biar prasiaga Kabupaten Kediri mengadakan persari sekabupaten. Nah, ini sasarannya memang PAUD. Jadi dari TK sama kelompok bermain waktu itu. Bulan Desember kemarin 2024 yang kita laksanakan di akhir tahun. Untuk yang tahun ini belum. Nah, ini saya di sekolah sebagai kepala sekolah. Nah, di sini tentunya kalau di TK semua guru, semua bunda pelangi, kalau saya bilang semua bunda pelangi adalah pembina pramuka. Jadi mereka semua akan sangat terlibat di dalam kegiatan kami. Kami sudah melaksanakan kegiatan prasiaga sejak 2019. Jadi dulu kita sudah, meskipun tidak rutin latihan setiap hari, belum nyampe di nempuh SKU kayak gitu, belum Kak. Sudah ada di Kediri, cuman kami belum nyampe di sana. Kita masih dalam keseharian kegiatan-kegiatan yang bersifat menyenangkan, yang kemudian kita kemas dalam prasiaga gitu. Kemarin kita juga sudah melaksanakan maupun kegiatan prasiaga itu kita melibatkan kolaborasi dengan orang tua, kemudian kita libatkan juga kakak-kakak pembina dari Kuaran, jadi masih di Kuaran itu kita libatkan untuk mengikuti kegiatan ini, untuk membersamai kami. Kemudian besok kami juga merencanakan untuk ikut persari hanya di tingkat sekolah. Jadi hanya TK Pelangi Nusantara saja. Untuk besok kami akan persari juga, ini juga melibatkan teman-teman kakak-kakak pembina yang di luar jenjang PAUD maksud saya seperti itu. Terus kemudian kakak, karena memang ini hal baru ya buat PAUD, sesuatu yang baru. Sebagai kepala lembaga saya sudah membuat tim pelaksana buku kebiasaan anak Indonesia hebat. Akan tetapi untuk memasukkan elemen-elemen pramuka di dalamnya kemarin belum. Jadi masih timnya itu masih saya buat untuk menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu maupun monitoringnya. Kalau monitoringnya kami sudah laksanakan bersama orang tua. Jadi anak-anak punya satu media jurnal 7 kebiasaan itu yang di rumah akan dipantau oleh ayah bunda, kemudian di sekolah kita dipantau oleh guru kelas. Jadi seperti itu Kak, itu
Terus kemudian yang ingin saya, ini tidak jauh dari Bu Farid Suryanti tadi, yang dari TK juga, tentang tips juga ya, bagaimana memasukkan kepramukaan ini untuk bisa yang tadi ya, dijadikan satu program sekolah yang disitu benar-benar nyatu gitu kan. Jadi yang saya rasakan memang kita masih terpisah-pisah, belum bisa yang tadi kayak sempat singgung, dimasukkan di dalam ini, jangan sampai double gitu kan. Nah itu Kak, yang mungkin nanti kami bisa dikasih arahan, karena memang kami setiap kegiatan masih terus merefleksi diri, ini yang pas, ini yang nggak pas, kemudian kita perbaiki, masih seperti itu Kak selama ini. Jadi masih sangat jauh dari kegiatan kepramukaan yang sempurna di lembaga. Terima kasih, itu saja Kak Suyatno. Terima kasih Mbak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muasomah. Ya, tadi itu pertanyaan sama Kak Suyatno, ini dari PAUD juga. Ini memang yang seperti sudah disampaikan, untuk PAUD ini mungkin hal baru, apalagi masih anak-anak usia dini. Jadi kalau untuk kemandirian masih perlu bimbingan gitu. Nah, itu tadi ada 3 pertanyaan, 2 dari PAUD, hampir sama pertanyaan tentang kebiasaan untuk kepramukaan di PAUD, dan 1 dari Kak Sastro yang dari SD tentang kontrol untuk kebiasaan anak Indonesia hebat. Monggo Kak Suyatno, waktu dan tempat saya persilakan. Nggih, Mbak Feni. Pertanyaan dari Mbak Farid Julianti, Mas Sastro, Bu Muasomah. Jadi Bu Farid tentang kemasan prasiaga, tentang TK. Perlu diketahui bahwa prasiaga itu belum pramuka. Jadi dia bukan pramuka, tapi masih semacam pengenalan orientasi kepramukaan. Oleh karena itu, jangan sampai kemasan di siaga itu diambil di PAUD, ya, diambil di PAUD. Dengan rumus bahwa PAUD itu kan usia 5 sampai 6 tahun ya, atau 4 sampai 6 tahun ya, karena 7 tahun itu sudah siaga mula kan, 8 tahun siaga bantu, 9 tahun siaga tata. Jadi dia prasiaga. Kita harus tahu bahwa prasiaga itu belajarnya adalah belajar sangat dasar, yaitu bagaimana menggunakan tangan, dan dia yakin tangannya bisa berfungsi, memegang, dorong, melempar, narik. Kaki itu bagaimana dia merasakan butiran pasir, air. Mata dia masih mengenal besar, kecil, merah, hitam, biru, jauh, dekat. Jadi belum ke aspek pikiran, tetapi masih aspek istilah Jawane ngelanyahno anggota tubuh, ngelanyahno alat indranya. Nah, tinggal ngelanyahno itu bahasa Indonesianya memahirkan alat indranya itu dikemas dengan permainan. Tapi harus tahu bahwa prasiaga itu, PAUD itu, tingkat kejenuhannya 75%. Jadi kalau persari, dia tidak bisa, belum bisa. Paling dia di tenda 2 menit, setelah itu lari kemana, balik ke ibunya, terus nggak mau meneruskan. Jadi kemahnya nggak usah sehari. Ya, jadi bukan persari, persatengri. Perkemahan 1,5 hari. Persatengri ya, pertengri ya, perkemahan tengah hari gitu ya. Apa ya istilahnya? Setengah hari saja. Jadi nanti yang persarinya jatahnya siaga, jatahnya PAUD nggak usah persari, perkemahan 3 jam gitu aja. Nanti perhatikan coba, dia suruh perkemah sehari. Itu di tendanya paling hanya 5 menit, setelah itu lupa, nangis, pipis, selesai. Ya. Lalu yang kedua, anak itu kan umeknya itu 75%.
ya, suruh duduk diam selama 3 jam, 2 jam, nggak bisa anak itu, PAUD itu. Maka kegiatannya jangan banyak diam, harus umek juga ya, terserah bebaskan dulu. Nah lalu ada fokusnya itu hanya 25% anak PAUD itu, nggak bisa fokus 100%. Kemarin ada orang tua tanya ke saya, Pak, anak saya ini kok nggak bisa fokus ya Pak, kemarin kursus futsal, sediluk-sediluk joget, sediluk-sediluk goyangkan badan. Ya memang anak begitu, tingkat kejenuhannya tinggi, jadi konsentrasinya itu tidak bisa 1 jam. Futsal 1 jam ya, anak TK dimasukkan latihan futsal. Serius main seperti anak SD, ya buyar. Akhirnya nangis karena dimarahi teman SD-nya. Gitu. Nah, kemudian Pak Sastro, kebiasaan itu Pak, ada rumusnya Pak. 1, kalau mau masuk ke tingkat budaya, itu 21 kali. Ya, Bapak itu ngalami pakai celana sendiri, mandi sendiri, pakai sandal sendiri, itu 21 kali. Baru pakai sendiri. Sehingga, ayo, mau kemana? Sandal dipakai. Ayo, sandalnya dipakai, sandal. Yuk kita ke sana, tapi pakai sandal ya. Yuk kita sana, sandal ya. Itu hitungan nanti 21 kali baru terbiasa dia. Lupa kalau. Nah, kebiasaan itu Pak, menurut deep learning, itu memerlukan scaffolding, Pak. Scaffolding itu tahapan pendukung. Ya, jadi umpama scaffolding itu, jadi kalau di deep learning kan 3 ya, mindful, meaningful, joyful. Ini harus didukung dengan scaffolding. Scaffolding itu seperti lembar observasi, itu scaffolding. Seperti mengenal pelajaran yang sebelumnya, sehingga ada grade Pak. Pembiasaan itu butuh grade, butuh progresif. Pembiasaan 1, kedua, ketiga, keempat, kelima sama, anak bosan, lari. Ya, jadi bagaimana caranya sang guru ini mampu mahir membuat grading sebanyak 21 kali. Saya pernah menerapkan upacara pembukaan latihan anak Pandega di tempat yang sama. Besok sudah nggak ada yang ikut, 3 orang nggak ikut. Tapi kalau upacara pembukaan latihannya pindah tempat lagi, wah yang ikut. Jadi ada desain orang yang mahir di dunia pembiasaan, Pak. Ya, yang mahir di pembimbing pembiasaan itu siapa, Pak? Pak Salah, pembiasaan bagi anaknya. Ayo delon. Ada orang di Indonesia ini yang nggak bisa makan pakai sendok? Ya paling 1-2 ya. Bisa karena pembiasaan. Ada yang nggak bisa pakai sepatu Pak, anak Indonesia ini? Nggak ada, semua bisa pakai sepatu. Karena kehebatan orang tua. Jadi guru pembiasaan yang paling hebat itu siapa? Orang tua. Mengapa? Karena konsisten Pak, taat asas. Taat asas itu penting, 5 prinsip yang saya sampaikan tadi loh Pak. Taat asas, keteladanan, ya kan, itu penting. Jadi yang penting taat asas itu, jangan nggak boleh gini, Pak Kasek kemarin sudah loh Pak, sekarang balik lagi. Iya wong belum 21 kali, gitu nanti Pak Sastro ya. Pasti akan balik lagi, gitu. Ya, saya dulu SPG negeri ya, upacaranya harus tegak ini. Itu lebih dari 21 kali, jadi saya kalau berdiri pasti tegak, upacara pasti tegak, apalagi di pramuka. Jadi ada kebiasaan yang sudah membudaya. Sehingga orang lain, Bapak pramuka ya? Kok tahu? Iya itu berdirinya itu. Ininya, cekatannya, ininya. Ya karena sudah kebiasaan lebih dari 21 kali. Saya pikir itu Mbak Parif, Pak Sastro dan Mu'asoma. Ya, saya kembalikan ke Mbak Penny. Oh ya, terima kasih Kak Suyatno, itu tadi sudah jelas sekali. Iya,
untuk PAUD itu memang ya anak-anak itu lebih cenderung nggak bisa diam. Ya. Itu karakter anak-anak. Jadi Ya. memang harus pintar-pintarnya pembina itu bundanya ini juga gurunya untuk bisa lebih kreatif nggih Kak Suyatno Ya. untuk mengisi acaranya. Dan tidak sehari, memang biasanya cuma namanya aja Kak Suyatno kalau itu persari, sebenarnya juga nggak sehari penuh. Iya. Musoma ya. Karena nggak mungkin anak-anak itu tahan waktu hanya beberapa jam aja udah aduh bosen gitu, dengarkan cerita bundanya udah berpindah lain hati gitu. Baik, itu tadi sudah pemaparan dari jawaban dari narasumber kita. Kita menginjak ke sesi yang ketiga untuk penanya di sini. Saya bacakan dari chat aja dulu, Kak Suyatno. Ini Ya. pertanyaan dari Kak Eka dari Susanto. Kak Eka bertanya, 7 kebiasaan tersebut jika diimplementasikan pada TKU dan dalam hal tersebut harus sesuai dengan SKU Penggalang, mohon pencerahannya Kak. Untuk implementasi Kak untuk pada TKU dan yang sesuai dengan SKU. Monggo Kak Suyatno. Pak Eka, boleh dikaitkan dengan SKU, tetapi jangan sampai memaksakan harus sesuai dengan SKU. Nah, SKU itu kan syarat kecakapan umum, yang interpretasinya satu guspan dengan guspan lain beda-beda. Oleh karena itu, kekuatan untuk membaca interpretasi itulah yang dipentingkan. Ya, anak ini kan senang ketika dia diberi penghargaan sekaligus diberi TKU, mengisi salah satu pasalnya, sekaligus dipasang di leveling tadi, level kelompoknya sekaligus. Itu kan namanya algoritma ya. Jadi anak kan senang kalau satu itu bisa teralgoritma kemana-mana. Oleh karena itu tadi tim 7 kebiasaan, itu orangnya harus tahu tentang kepramukaan. Caranya gampang, satu buku, tulis 2 tabel. Tabel 1 itu 7 kebiasaan, tulis 7. Tabel yang satunya tulis tentang kepramukaan, apa di situ. Ya, bangun pagi jelas di kepramukaan nggak ada yang rutin, pasti berkemah. Nggak bisa. Untuk 21 kali susah. Ya, kecuali sudah pandega baru dia bisa 21 kali kemah, tahu pagi itu. Tapi sekali-sekali perlu dicoba pada bangun pagi yang keberapa baru nanti kemah. Umpama beribadah di pramuka ada ibadah kemah, ibadah menginap dan seterusnya, tapi kan latihannya nggak subuh. Berarti hanya dikuatkan ketika kemah saja. Jadi ini kuat di rumahnya. Yang bangun pagi beribadah kuat di rumah. Olahraga di pramuka nggak ada olahraga kecuali kalau kemah. Maka olahraga kuatnya adalah di sekolah, olahraga pagi dan mungkin gerak badan di rumah. Berarti olahraga itu di sekolah. Gemar belajar, nah ini bisa di rumah, di sekolah dan di latihan pramuka. Kalau latihan pramuka aspek penerapannya, di sekolah aspek keilmuannya, di rumah aspek pengulangannya dan seterusnya. Jadi buat tiga tabel atau 2 tabel, tabel kepramukaan dan tabel 7 kebiasaan. Nanti akan ketemu itu. Nah, yang punya segaris baru itu bisa ditandatangani. Contoh ya, beribadah itu kan hampir tiap hari selama 16 kali pertemuan, 16 minggu. Nah ini pembina sudah nggak boleh ragu nandatangani SKU ibadah, ya kan, dan seterusnya. Itu nanti tim itu harus tahu, gitu ya, Mas Eka ya. Yang penting budaya guru Indonesia ini itu budaya suka tanya, suka aturan, tapi tidak suka menerapkan. Saya pernah seminar di Taiwan, ekstra kepramukaan.
Saya bawa buku metode kepramukaan, tulisan saya yang sampulnya putih itu Panang. Saya bawa. Profesornya Taiwan, Universitas Tamkang, bilang, Master Yatno, Indonesia hebat, punya buku metode kepramukaan, tapi belum menerapkan dengan sungguh-sungguh. Coba nanti yang saya dampingi nih guru-guru, nanti paparan. Betul. Jadi kurikulum 2013 tentang ekstra kepramukaan, sampai sekarang itu ada yang nggak bisa jalankan, hanya cara saja yang ditanyakan. Nggak punya berani melakukan, dicatat, terus baru yang penting berani Pak Eka, ya, berani melakukan. Saya pikir itu Mbak Penny. Makasih. Ya, terima kasih Kak Suyatno. Itu tadi pemaparan dari Kak Suyatno. Izin saya, ini nggak ada yang resen, saya bacakan lagi Kak Suyatno. Ada pertanyaan lagi di kolom chat, ini dari SMA Negeri 1 Kerasan. Di sini istilahnya beliau menanyakan saran khusus terkait taat asas dan sebagainya untuk pramuka, untuk prinsip pembiasaan yang bisa diterapkan secara maksimal untuk tentunya bagaimana mengingat di satuan tersebut tidak hanya satu pembina dan harus mengampu beberapa siswa yang jumlahnya sangat banyak. Kira-kira sarannya seperti apa Kak Suyatno? Ya, kalau di sekolah itu pramukanya banyak, tapi pembinaannya sedikit, maka yang harus dilakukan adalah susun mentor berkelompok. Taruh saja kelompok dibentuk, terjadilah 20 kelompok. Nah, 20 orang itu dilatih dulu besok. Ya, dilatih dulu, lalu besoknya 20 itu yang akan mengimbaskan ke pesertanya. Karena memang darurat. Nah, caranya begitu. Lalu pengendalian lewat susun mentor tadi. Nah, pembina tinggal checklist aja apakah sudah paham apa betul, kelompok mana yang belum. Ini keasikan ketika kita menerapkan petrol system. Jadi dari SMA 1 Keraksaan, ada ilmunya bagaimana mengelola berkelompok. Itu namanya ilmu petrol system. Petrol system itu di pramuka dunia itu namanya petrol system, kalau di kita namanya berkelompok. Petrol system itu ada strategi 1, strategi 2, strategi 3, strategi 4, strategi 5. Jangankan orang 500, Mas. Orang 2000 aja bisa dikendalikan dengan petrol system kok. Ya kan? Indonesia yang 270 juta, pemilu di 100 juta yang ikut pemilu, bisa dikendalikan oleh sistem pemilu kok. Ya kan? Artinya bisa. Di atas langit masih ada langit. Semuanya bisa asal perdalam konsep petrol system. Ya. Nanti tunggu di YouTube Kak Yano Bintang. Saya akan jelaskan petrol system. Nah, di rumah kebetulan ada buku-buku banyak pramuka dunia, pramuka Amerika, Australia yang terkait dengan petrol system. Gitu ya, Mas. Terima kasih, Mbak Penny. Ya, terima kasih Kak Suyatno. Itu tadi pemaparan dari Kak Suyatno. Sebelum kita menginjak untuk penanya berikutnya, kita beri aplaus dulu lagi kepada narasumber hebat kita. Baik, kakak semuanya, ini ada penanya lagi Kak Suyatno dari Kak Adi Prasetyo. Beliau bertanya, untuk waktu kegiatan di sekolahnya itu hanya terbatas waktunya untuk kegiatan pramuka, maksudnya di sini yaitu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Dan dilaksanakan saat pulang sekolah. Dan sehingga anak-anak itu kan capek Kak Suyatno. Bagaimana menerapkan untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini biar bisa maksimal? Mohon untuk bisa memberikan solusinya atau caranya ya, seperti apa? Mas Adi Prasetyo.
Ya, 7 kebiasaan hebat itu tidak semuanya bisa dilakukan di ekstra kepramukaan dalam waktu tertentu. Karena deep learning itu kan yang aspek keempatnya dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan itu tidak bisa untuk 7 kebiasaan. Contoh, bangun pagi, ya nggak bisa dilakukan ketika siang hari. Ya kan? Mungkin yang bisa beribadah, bermasyarakat, itu aja yang dikuatkan. Oleh karena itu, tim 7 kebiasaan ini harus bisa menyusun grading. Grading itu apa ya? Progresif, scaffolding 1, 2, 3, 4, sehingga kebiasaan keempat itu harus kemah. Kebiasaan ke-10 kemah umpamanya. Jadi ada fluktuatifnya. Ya, sama dengan ibu bapak di rumah kan kalau beri makan kan ada fluktuatifnya. Yang pertama air susu ibu sampai 7 bulan, 6 bulan, setelah itu bubur, setelah itu apa, setelah itu ini, kan gitu. Sampai gede malah nggak bertahap, malah mangane geprek terus. Gitu. Nah itu yang tidak, sehingga yang penting Pak Adi, kita tahu tentang bahwa ini programnya adalah membentuk culture. Dan itu hanya 7. Kalau dihitung Mas, itu kebiasaan yang dimiliki oleh manusia itu bisa 100 lebih. Kebiasaan chatting, kebiasaan nulis, kebiasaan bersapa dengan teman, kebiasaan bantu orang tua, kebiasaan itu bisa 100 lebih. Nah ini hanya 7 loh. Hanya 7 loh. 7 dari 100 lebih loh. Nah kita coba 7 aja yang inti ya. Oleh Kemendikbud kan 7 aja. Oleh Kemendikdasmen itu 7. Padahal kebiasaan itu bisa 100 loh Mas. Ya, kebiasaan menerima tamu, kebiasaan duduk di meja tamu, kebiasaan menyapa orang lain, kebiasaan antri, kebiasaan cara membeli, kebiasaan, itu ratusan. Kita hanya milih 7. Nah kalau 7 ini nggak bisa, ya harus kebangetan. Oleh karena itu, ada ilmunya, ini namanya ilmu empiristik, ilmu pembiasaan. Jadi pembiasaan itu ada ilmunya. Yang sukses ya kayak Ronaldo itu, kayak Messi, merem pun nendang sepak bola, bolanya gol. Karena kebiasaannya sudah bercampur dengan pikirannya, dengan hatinya. Mengapa coba? Messi, Ronaldo bisa jago main bola. Karena pembiasaannya pas. Nah kalau yang kalahan Pak, yang ada yang nggak pas. Gitu, nanti kita cermati. Penyanyi, saya memperhatikan Iwan Fals. Kenal Iwan Fals ya? Mata Indah Bola Pingpong. Itu sudah penyanyi hebat. Ketika saya tanggap di Kodam, lapangan Kodam, malamnya pentas. Siang lo masih latihan. Padahal nggak usah latihan pun langsung bisa nyanyi. Siang lo latihan. Ronaldo begitu mau bertanding, latihan. Messi mau tanding, latihan. Guru-guru mau melakukan pembiasaan, belas. Nggak merencanakan dulu, nggak baca dulu, nggak latihan dulu. Ya Pak, nggak? Nggak apa-apa. Saya pikir itu Mbak Penny. Ya, makasih. Ya, baik Kak Suyatno. Itu tadi pemaparan dari Kak Suyatno. Kita monggo Bapak Ibu kalau mau bertanya langsung, boleh langsung bertanya. Silakan raise hand dulu. Dan untuk menunggu Bapak kakak-kakak yang mau bertanya, saya lanjut ke bertanya yang di chat. Ya ini. Izin bertanya Kak Suyatno, ini untuk tingkat penegak. Ketika tidak boleh dilakukan di kelas dan harus di luar kelas, bagaimana untuk implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Sedangkan satu angkatan ada ratusan anak didik.
mohon pencerahannya untuk mensosialisasikan kepramukaan tersebut. Monggo Kak Suyatno. Ya, ini pertanyaan hampir sama dengan yang keraksaan, tadi. Ya. Tadi nggak harus semua lewat kepramukaan. Yang penting guru, pembina atau penanggung jawab